Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia sekali rasanya kita berjumpa kembali di masjid yang kita cintai ini, Masjid Joglo Kalekan. Masjidnya unik, kebul-kebule barangnya. Saya bukan mau mempraktekkan ilmu sihir dengan kebul-kebul ini, bukannya. Tapi dia adalah kayu gaharu. Kayu gaharu itu kalau dibakar bikin wangi. Jadi dia pengharum ruangan. Beda dengan menyan, beda juga dengan apa? Dupo, bukan. Dan gaharu ini disebutkan di dalam syair-syair Arab jadul ya. Diumpamakan seorang muslim itu tahan banting, kuat terhadap ujian dan cobaan, semakin dibakar semakin menebarkan bau harum bagi orang-orang di sekitarnya. Semakin difitnah, semakin dihina, semakin dicaci, semakin dimaki, dia tidak semakin tenggelam tapi semakin harum. Seperti kayu gaharu yang dibakar justru menimbulkan bau harum. Kemudian kita akan melanjutkan pembacaan kitab As-Sihru Khataruhu At-Tahassunu Minhu Kaifiyatu Hallihi, yaitu sihir, bahayanya, kemudian cara membentengi diri darinya dan cara mengobatinya. Kita kemarin sampai di halaman berapa? Sekarang 25. Baik. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, penulis kitab semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Beliau mengatakan as-sahiru mana tuh zulmus sahir, kezaliman tukang sihir. As-sahiru bisihrihi yaqtarifu anwa'an minat tughyani wa zulm. As-sahiru tukang sihir itu bisihrihi dengan ilmu sihirnya, yaqtarifu anwa'an minat tughyani wa zulm. Dia itu menciptakan macam-macam menemukan macam-macam tughyan, perilaku yang melampaui batas dan juga zulm, kezaliman. Fakam min insanin awqa'ahu sahiru fi syirki. Fakam, betapa banyak, min insanin manusia, awqa'ahu sahiru, yang dijerumuskan oleh tukang sihir, fi syirki, di dalam kesyirikan. Hina tatkala amarahu, tukang sihir itu memerintahkan manusia tadi, bidzabhi li ghairillah, untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembelih untuk selain Allah itu adalah kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Karena sembelihan itu seharusnya hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antum menghirup asap rokok bahaya, Pak. Bahaya. Kalau menghirup asap kayu bakar bahaya. Kalau menghirup asap sate bahaya enggak? Bahaya enggak? Bahaya, Pak. Lapar jadinya. Kalau menghirup gaharu itu tidak bahaya, bahkan dia bisa menjadi obat, bisa menjadi terapi untuk lebih menguatkan paru-paru dan membersihkan kotoran. Itu diantara manfaat apa? Gaharu. Bahkan yang belum kekebulan malah mencari supaya dikebuli gitu. Jadi asapnya malah dicawui gitu. Jadi mau. Jadi menyembelih untuk selain Allah itu adalah merupakan syirik, dan dia syirik akbar. Dalilnya mana? Qul inna salati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya aku pasrahkan untuk Allah. Kalau ada orang menyembelih untuk selain Allah, berarti dia telah mengalokasikan satu jenis ibadah untuk selain Allah yang seharusnya hanya untuk Allah dialokasikan untuk selain Allah. Yang seharusnya diniatkan untuk Allah tetapi diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk jin, menyembelih untuk Dewi Sri, untuk Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Wetan, Nyi Roro Kulon, Kaki Among, Nini Among, sedulur papat, limo pancer. Pak Ustadz lagi nggak tahu hakikat sedulur papat limo pancer ya ben. Karena di lapangan saya itu menemukan kalau antum tidak termasuk dalam pemahamannya ya nggak apa-apa. Tapi di lapangan itu saya menemukan banyak kasus orang itu senantiasa meminta perlindungan beristi'anah kepada Kaki Among, Nini Among, sedulur papat limo pancer, dan dia mengatakan dengan jelas dan tegas, sing ngrekso jiwa lan ragaku. Kaki Among, Nini Among, sedulur papat limo pancer, sing ngrekso jiwa lan ragaku, nggih, jangkungan aku, reksanan aku, tolonglah aku, lindungilah aku. Dan itu mantra, itu sumebar, Pak. Tertulis kemudian diamalkan oleh banyak orang. Itu yang saya temui di lapangan. Masalah nanti ada jawaban politis, jawaban-jawaban apa? Filsafat, diplomatis, nyetitis, politis, dan jawaban yang lainnya itu apa namanya? Pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Dalilnya jelas. Barang siapa beristi'adzah, menyembelih untuk selain Allah, faqad asyraka. Man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au ta'liqi tamimatin, atau tukang sihir itu memerintahkan untuk menggantungkan jimat. Au tasdiqi khabarin minal ghaibi, atau tukang sihir itu membuat orang lain percaya, mempercayai satu khabar yang gaib. La ya'lamuhu illallahu, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Menjadi tanda ucapan beliau ini bahwa kegaiban itu yang mengerti hanya Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khairan, Mas. Selain Allah tidak ngerti kegaiban, Pak. Ini jadikan sebagai falsafah hidup. Patokane urip, tidak ada selain Allah bisa mengetahui kegaiban. Ora iso, siapapun dia orangnya. Bahkan jin pun tidak mengetahui kegaiban. Siapa yang tahu dalilnya jin itu tidak tahu kegaiban? Kan itu kan perkara gaib. Menetapkan bahwa bangsa jin tidak mengetahui kegaiban, itu perkara gaib. Butuh dalil. Kalau nggak ada dalilnya nggak boleh kita ngomong seperti itu. Nabi Sulaiman kenapa? Iya, Nabi Sulaiman itu masih pegang tongkat. Tentaranya bangsa jin bekerja, Nabi Sulaiman wafat, itu jin nggak ada yang tahu. Setelah tongkatnya dikerokoti oleh rayap, baru para jin itu menyadari kalau Nabi Sulaiman sudah wafat. Sebelum itu nggak tahu mereka. Terus kenyataannya saya juga menyampaikan kisah di dalam kitab Hiwar Ma'asyayatin, tulisan Syekh Muhammad As-Sayyim. Ya, beliau bisa menipu apa? Menipu jin. Yang diracun, jinnya itu diendrim, Pak. Saya pernah cerita ini toh? Apa tak ceritakan lagi? Syekh Sayyim itu mendatangi seorang gadis cantik jelita, muda belia, sweet 17. Dia itu kena gangguan jin. Kemudian diruqyah, keluarlah suara jin. Siapa kamu? Saya si fulan. Kenapa kesini? Wong saya pengen menikahi gadis ini. Saya mencintai gadis ini. Kata saya nggak boleh. Karena jin yang menikah dengan bangsa jin. Wewe ya rabiru gendruwo kono. Kalau manusia, khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu
ilaiha, dari jenis kalian masing-masing. Gitu. Ya nggak peduli wong saya sudah jatuh cinta kok. Wes gini saja, kamu keluar dulu, saya tak rembukan sama kedua orang tua gadis ini. Kalau kedua orang tuanya mengizinkan kamu jadi mantunya, nanti kamu saya nikahkan. Saya menikahkan langsung. Bohong? Enggak. Saya sendiri akan menikahkan kamu. Saya pegang janji kamu loh ya. Iya. Kamu keluar dulu. Keluar. Terus saya soyem ambil air putih, dibacakan ayat kursi, disebul. Gitu. Terus membaca ayat-ayat pemanggil jin tadi itu. Aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Di mana saja kamu berada, Allah mampu mendatangkan kamu. Sesungguhnya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Itu ayat pemanggil jin. Dibaca berulang-ulang. Aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Datang lagi. Gimana hasil negosiasinya katanya? Orang tuanya setuju kalau nikah sama gadis ini. Dia ketawa, hahaha gitu. Habis ketawa, nah sebelum kamu saya nikahkan, saya ingin mengucapkan selamat untuk kamu. Karena lamaran kamu diterima. Gimana caranya? Minum air ini. Ini air hadiah dari saya untuk kamu sebagai bentuk ucapan saya. Diminum sama dia. Siapa yang minum? Gadisnya itu yang minum. Cuma si gadis ini dikuasai oleh jin. Setelah minum selesai dia teriak-teriak, badannya terbakar lalu mati. Kamu bohong, mati aku, waduh mati aku gitu. Itu kisah ngendrim jin, Mbak. Kalau jin itu bisa tahu perkara gaib, harusnya dia tidak bisa diendrim. Tapi pernah juga ada seorang peruqyah itu ditipu oleh jin. Kalau ini peruqyah nipu jin, ini kasusnya jin menipu peruqyah. Kenapa si fulan ini sakit? Oh, dia kan disihir sama tukang sihir. Di mana buhulnya? Ada. Di mana? Ya cari sendiri. Saya kalau nggak mau ngaku saya bacakan ayat kursi kamu. Dibacakan ayat kursi. Tolong jangan, saya tunjukkan buhulnya di mana. Di pojokan rumah, ubin nomor 6 dari pojokan itu, kedalaman 1,5 meter. Digali. Ini tegel mahal ini. Dicukil, Mas. Digali 1,5 meter. Mana kok nggak ada? Ya kena tipu nih, ngono kuwi jinnya kata. Jinnya bilang begitu. Peruqyahnya ini langsung marah ini. Marah langsung bacakan ayat kursi tanpa henti. Tolong, saya kapok, saya mau ngasih tahu beneran. Nggak ada pakai tolong-tolongan, dibaca sampai mati. Jinnya mati. Itu kisah jin yang menipu peruqyah. Kalau tadi peruqyah nipu jin. Gitu. Jadi jin itu tidak tahu perkara gaib, nggak tahu. Cuma dia kan bisa terbang secepat kilat, Mak. Seperti prajuritnya Nabi Sulaiman yang mendatangkan singgasana Ratu Balkis dari negeri Sabak. Negeri Sabak itu di Yaman bagian selatan. Dibawa ke istana Sulaiman itu ada di Palestina. Sebelum Nabi Sulaiman berdiri, singgasana sudah sampai. Berarti jin itu ada yang bisa terbang. Dalil dari Al-Quran itu. Dalil dari ayat lain ada juga. Dalil dari hadis Nabi, Nabi secara jelas mengatakan al-jinnu salah satu asnaf, jin ada 3. Sinfun lahum ajnihatun, kelompok pertama memiliki sayap yatirinu fil hawa. Dia bisa terbang di atas angkasa. Nah, karena dia bisa terbang dengan cepat, kadang-kadang nyari motor hilang itu ya cepat. Bukan berarti dia tahu perkara gaib. Motor kula hilang, Mbah. Plate piro ling? Ade, Mbah. Berarti kowe Klaten, mboten Wonogiri kok, Mbah. Dukune ya goblok ya. Permasane ade Klaten tok. Tak tulise ngono. Kowe rene engko nggawa syarate yo kembang, jajan pasar, pitik, karo duwite aja lali duwite. Pinten, Mbah? Ya kono pira sak patute ngono. 100, Mbah, kurang patut kuwi. Jadi saya itu nek kon dukun wasis insyaallah. Patut itu. Apalagi nganggo kebul-kebul ngene iki, wah. Pasien saya kelepek-kelepek itu. Sedina golek 500.000 cepet itu insyaallah. Nek niat dukun.
Ambak-ambak sing teko kene iki ana sing gelem dadi pasien ya. KOCLO kan. Celok. Begitu. Pasien dukun itu enggak ada yang pinter. Dia dibodohi, didungui sama para dukun itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi menyembelih untuk selain Allah, menggantungkan jimat atau mempercayai kabar gaib, la ya'lamuhu illallah, yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah. Ini semua merupakan kesyirikan. Mana dalilnya? Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Itu ayat itu favorit saya itu. Karena paling cespleng, paling nyata. Ya, banyak terjadi di masyarakat. Katakan Muhammad, tidak ada satu makhluk pun di atas bumi, tidak ada satu makhluk pun di atas langit yang mengetahui kegaiban kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ilmu kebal disuntik tedas. Tangga saya juga, saya cerita ke antum kan, praktisi debus mati kena corona. Orang tedas dibacok kedelesepan corona bablas. Wa ba'dus saharah, dan sebagian tukang sihir. As-saharatu itu jamak dari sahir. Yartakibu biman yartaduhul fawahish, la siyama man ya'tihi minan nisa. Sebagian dukun itu bahasa kasarnya cabul, Pak. Sebagian dukun itu cabul. La siyama, terlebih lagi man ya'tihi, terhadap pasien yang datang kepada dia minan nisa, dari kalangan wanita. Gitu. Dan itu sudah banyak sekali. Dukun ini nek ra ngapusi ya cabul, kalau enggak cabul ya ngapusi. Ngapusinya dalam rangka untuk menguras harta pasiennya itu dengan secara zalim. Apakah dengan iming-iming digandakan, penggandaan uang, ya. Duduk itu ngambil duit itu enggak habis-habis itu. Disebul apa? Disebar-sebar itu. Seperti yang dipraktikkan Kinjeng Dimas, tidak taat pribadi itu. Itu kasusnya udah lama ya. Sing nom-nom iki sapa to? Anu tidak taat pribadi iki ngono. Padahal lagi ndek ini loh. Penggandaan uang enggak ada. Bank gaib, menarik harta karun. Sampai seorang profesor pun ketipu, percaya dengan omongan dukun. Jadi lebih baik antum enggak usah kuliah tapi akidah lurus, daripada kuliah sampai jenjang paling tinggi bergelar profesor doktor tapi pikirannya klenik wal khurafat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ada seorang tokoh yang ngomong begini loh, tokoh publik ini. Iya. Sejak zaman dulu itu bangsa kita itu, manusia ini nggak bisa melakukan pekerjaannya sendiri. Iya. Membangun istana, memindahkan benda-benda berat. Nabi Sulaiman pun juga meminta bantuan kepada lelembut. Nenek moyang kita dulu juga begitu. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad, dia juga minta tolong dengan bangsa lelembut yang disebut dengan ajian bolo serewu. Ya, dia motong apa ini, pohon ini utuh dipikul sendiri. Itu kalau mengandalkan boyok atau ajur, Pak. Ya, nggak kuat. Tapi dengan bantuan bangsa lelembut dia bisa kuat. Jadi jangan serta-merta langsung dikafirkan, disyirikkan. Karena Nabi Sulaiman itu juga melakukan itu. Lihat, coba bayangkan. Kalau antum nggak ngaji akidah, syubhat itu masuk, Pak. Seperti obat bius, tidak terasa. Bener ya, Nabi Sulaiman kan juga minta tolong sama bangsa jin. Nenek moyang kita juga melakukan itu, wajar lah. Wong syariat Islam belum datang, ya memang wajar. Syariat belum datang. Masalahnya syariat Islam itu sudah datang di negeri kita itu berabad-abad lamanya. Lah apa kita juga akan terus melegalisir, membolehkan praktek-praktek minta tolong kepada bangsanya setan seperti itu? Itu kan Nabi Sulaiman, itu kan syariat zaman dulu. Apa kita juga mau pakai syariat Nabi zaman dulu? Nabi zaman dulu itu di zaman Nabi Musa, orang kalau tobat itu suruh masuk ke dalam gua. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala itu. Dalam gua yang gelap, semua orang bawa senjata dan saling bacok-bacokan satu sama lain sampai mati. Baru kemudian taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kita juga mau begitu?
Atau kita mau menikah dengan saudara kandung sebagaimana anak-anaknya Nabi siapa? Nabi Adam. Apakah kita mau topom bisu? Inni nazartu lirrahmani sauma. Di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran disebutkan sesungguhnya aku bernazar kepada Allah Ta'ala untuk menahan diri berpuasa. Ya'ni al-imsaku anil kalam. Menahan diri dari berbicara. Siapa itu? Siapa? Maryam bintu Imran. Ibundanya Nabi Isa. Topom bisu. Nabi Muhammad juga nanepi topo broto di gua mana? Gua Hira. Berarti kita bisa boleh topo ning nggon papan-papan sing wingit ning gua, ning gunung. Ya. Itu namanya syubhat. Kalau antum tidak belajar akidah yang benar, taksili, terperinci sebagaimana pemahaman para ulama sunnah, jadinya seperti itu nanti. Ya, Nabi Muhammad juga saat mau dibunuh, ya beliau menaburkan pasir di kepala orang-orang kafir sehingga beliau lewat itu tidak kelihatan. Itu kan namanya aji panglimunan. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Buta kabeh, ora ketok. Itu mukjizat, Pak. Nabi itu. Dan sahabat enggak ada yang mempraktekkan ilmu seperti itu. Karena itu kekhususan untuk para nabi. Ya. Itu namanya syubhat. Tidak bisa membedakan mana syariat Islam yang sudah diperbaharui masih mempertahankan syariat zaman dulu. Syariat zaman dulu sudah terhapus, sudah enggak boleh dilakukan kecuali yang dibenarkan oleh syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah menerima wahyu, Nabi pun juga enggak berdiam diri lagi di gua. Enggak ada lagi. Dan sahabat enggak ada yang meniru, "Oh, ayo kita ning topo ning gua yo melu Nabi," enggak ada. Ada antum pernah para sahabat itu beribadah ning gua gitu. Iktikaf ning gua, diterima karo istrinya gitu. Enggak ada. Atau ulama sunnah zaman sekarang Syekh bin Bas ning gua. Atau Syekh Utsaimin ning gua. Para sahabat, para tabi'in, Imam Bukhari. Enggak ada. Maka pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah itu harus utuh. Tidak ada cara lain kecuali mengikuti pemahaman para ulama ahli sunnati wal jamaah. Kalau enggak ngambil kesimpulan sendiri, dadal duel nanti, rusak. Wasahiru afsada katsiran minal buyuti as-sa'idah. Dan tukang sihir itu merusak banyak sekali rumah-rumah yang sudah tentram, bahagia, tenang, menjadi carut marut, dedel duel, ajur mumur. Itu salah satu karib kerabat kami itu, suaminya ada yang jadi pasien dukun. Istrinya mendem, sakit, terkena tipes, ngurusi anak-anaknya yang kecil. Suaminya ini tega meninggalkannya hanya karena ingin melakukan ritual bersama sang dukunnya itu. Padahal istrinya terkapar di rumah, sakit tipes, begitu. Akhirnya rumah tangganya karu-karuan dedel duel. Ada juga seorang dukun mengobati sakit kanker payudara dengan dihisap payudaranya. Padahal itu istrinya orang. Sampai suaminya marah-marah, tapi marahnya bukan ke dukun, aneh dia. Marahnya ke istrinya. Kenapa enggak berani sama dukun ini? Ya, padha lanange gitu. Ya. Jotos ping terunan delosor sembah hidir-hidiran, harusnya kan gitu. Di mana kecemburuan seorang lelaki istrinya dibegitukan, dia hanya pasrah saja. Nauzubillahi min dzalik. Hanya supaya ngen waras katanya. Dengan cara-cara yang sangat tidak masuk akal secara medis maupun secara syariat itu loh. Enak para dokter mengobati dengan cara seperti itu? Enggak ada. Atau ilmu pengetahuan mana yang mengobati dengan cara seperti itu? Ya. Ini rapolai dukun apa enak? Nauzubillahi minal dakakin gitu. Dakakin ki jamak dukan. Dukan ini warung gitu. Jadi jamaknya dukun apa? Nah, dukun kan bahasa Indonesia. Jamaknya ya para dukun gitu.
atau dengan pengulangan. Itu di dalam kitab Suwarun Minasyarqi fi Indonesia, Syekh Ali Tantowi pada tahun 1950 berkunjung ke Indonesia. Dan saat di Indonesia itu beliau mempelajari seluruh bahasa Indonesia. Beliau mengatakan bahasa Indonesia itu bahasa paling mudah di seluruh dunia. Untuk menyebut tahun, kita hanya tinggal menyebut angkanya aja. Misalnya tahun 2023. Kita hanya mengatakan 2023. Orang Indonesia sudah paham. Tahun 2023. Orang Indonesia sudah paham. Kalau orang Arab kan harus tahun berapa itu? 23 itu. Tahun Alfaini wa salasah wa isrin, kan gitu. Ruwet. Kalau kata Syekh Ali Tantowi, di Indonesia cukup disebut angkanya tok. Dan tidak ada bentuk jamak dalam bahasa Indonesia itu. Kalau ahun itu plural ya. Plural itu tunggal apa jamak? Wang Sulono toh? Plural itu tunggal. Lah nek jamak? Nek tunggal? Istilah kerennya apa? Nek plural kan jamak, nek tunggal singular gitu ya. Akhun itu tunggal. Jamaknya ikhwanun. Kalau bahasa Indonesia, saudara itu tunggal. Jamaknya apa? Tinggal diulang. Saudara-saudara gitu. Itu sudah jadi jamak. Siswa itu sudah jadi. Jadi kita nggak usah menghafalkan bentuk jamaknya itu, nggak usah. Karena tinggal diulang tok. Itu kata beliau. Sehingga bahasa Indonesia itu bahasa yang paling mudah di seluruh dunia. Kata saya Ali, Tantowi. Di dalam kitab judulnya Suwarun Minasyarqi fi Indonesia. Dan saat berada di Jogja, beliau dipameri di Indonesia ini ada makanan paling lezat di seluruh dunia, namanya gudeg. Kata beliau, hat lanal judeg. Berikan kepada saya judeg itu. Karena orang Arab nggak ada huruf G, adanya judeg gitu. Lalu beliau memasukkan satu suapan langsung dimuntahkan lagi, gitu maksudnya. Itu kata beliau loh ya, seperti memasukkan kepala lebah di dalam mulut saya katanya. Pengalaman beliau terhadap kota Jogja. Dan beliau mengatakan surga dunia itu bukan Libanon, bukan Swiss, tapi surga dunia itu adalah Jawa. Dan beliau melihat jalanan di Jawa waktu itu 1950 loh ya, orang kayak saiki. Oke, Silverman ya. Di 1950 itu jalan-jalan itu pohon besar itu di pinggir jalan itu, seluruh jalan itu ada pohon besarnya dan rantingnya itu saling berkaitan satu sama lain. Sehingga saat melewati jalan raya itu seolah-olah kita masuk ke dalam lorong waktu yang sangat teduh gitu. Beliau teringat gambaran surga yang disebutkan di dalam Al-Quran itu. Kebun-kebun yang dipenuhi oleh pohon-pohonan. Dan itu ada di Jawa. Seperti itu. Dan Syekh Abdul Razak saat datang ke Indonesia, beliau mengatakan, Masya Allah orang di sini sopan-sopan, tidak ada perselisihan, tidak ada perkelahian, pada ketawa semua. Karena di Indonesia sering tawuran, demo, klitih, ya. Wa ma adraka mal klitih. Beliau nggak tahu. Banyak rumah-rumah dirusak oleh para dukun, keharmonisannya rusak, ketentramannya dirusak karena diteror oleh setan-setan yang ditanam oleh si dukun tersebut. Rumah itu aman, nggak ada apa-apanya gara-gara dipasangi jimat jadi angker. Sering melihat penampakan, anak menjerit tengah malam, ya, horor pokoknya. Maka semakin antum dekat dengan dukun, semakin hancur dan tidak tentram rumah tangga kita. Fakam farraqa baina zaujaini mutahabbaini muta'alifain. Betapa banyak dukun itu mencerai-beraikan antara dua pasangan yang saling mencintai dan saling ta'alif, saling lunak, saling jinak satu sama lain, rukun. Fanharafa adadun minal abna'i bifurqati walidihim. Kemudian sebagian anak-anak juga mereka menjadi menyimpang ya dari orang tua mereka, durhaka kepada orang tua mereka. Wa dzaqu mararatal hayati bisababihi,
dan mereka jadi merasakan pahitnya kehidupan karena disebabkan oleh ulah si dukun. Dan saya pernah melihat langsung anak yang kemudian durhaka kepada orang tuanya gara-gara perilaku dukun ini. Anak SMP itu, saya pulang tablik akbar dari beberapa kota cuma naik motor, capek toh. Sudah 2 hari 2 malam. Kemudian di hari yang ketiga itu sudah sore, saya harus mendatangi anak ini di sebuah wilayah yang mencil karena di pegunungan. Gitu. Karena orang tuanya nangis, tolong Ustaz, anak saya kok begini, minta itu harus dituruti, kalau nggak dituruti dia ngamuk, dia menendang pintu, dijebol, gendeng-gendeng dipecahi, sekat-sekat rumah itu diruntuhkan sama dia. Gitu. Gimana itu? Kok bisa seperti itu? Ya nggak tahu. Sekitar 1,5 tahun ini dia berubah menjadi aneh. Pernah malam hari itu di dalam kamarnya itu kok dia tuh muncul suara berisik, terus saya dekati itu muncul suara begini, nguk 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 gitu katanya. Seperti suara kerah. Dan kadang kalau minta motor harus dibelikan seketika itu pula. Padahal bapaknya hanya seorang petani. Ntar kalau marah tuh nanti tangannya ngerek-ngerek gini. Dia cuma diem gini, nggak melihat orang, terus tangannya ngerek, terus nanti ngamuk. Saya suruh datang ke situ. Baru tanya-tanya tok, namanya siapa Mas? Namanya ini, soleh dia. Saya ajak sholat maghrib. Terus kenapa kok suka marah? Ya nggak tahu. Ikut apa namanya? Pengen jadi pendekar gitu misalnya. Awalnya dia nggak ngaku, tapi kemudian ngaku. Iya, latihannya di mana? Latihan di sana kalau malam. Kalau malam, renek latihan ngono kuwi latihane jam 12 awan ngono. Apa bar subuh enggak ada. Malam mesti atau tengah malam. Ya begitulah waktu yang disukai dukun. Kemudian saya bilang nggak boleh durhaka sama orang tua, nggak boleh berani, harus banyak-banyak zikir, sholatnya jangan ditinggal. Mau nggak habis ini sholat 5 waktu terus gitu. Mulai ngerek itu, bekus gini, gitu napasnya. Terus tangannya ngerek-ngerek, melayu kelepat itu. Masuk ke kamar, nyetel dangdut biang tertani. Biar sampai ibunya nangis, mbah putrinya nangis. Ngapunten nggih Ustaz, anakku lho mboten napa-napa, los mawon. Padahal gwedhek aku ya niku. Nek rane wong tuane pites tenan bocah iki aku. Terus direh-reh, dipelankan gak enak sama Pak Ustaz. Direh dimatikan mau. Terus mau dirukyah apa enggak? Juranda Pak, melayu. Keluar, masuk ke dalam ladang jagung itu, Pak. Masuk ke ladang jagung. Digoleki wong sak desa disoroti kaya golek yo. Nyuluh luwak ngono kae lho. Pakai senternya ndi bocah iki mau mlayune gitu. Saya udah lelah letih sekali. Wah, pripun Pak? Lah niki nembe kula ajeng tari dirukyah pun jerantal ngene pripun ngono. Gek kula niki ket wingi dereng mantuk niku. Nggih pun jenengan kundurian jenengan dongake mawon. Oke, aku minggat aku terusan. Itu contoh bahwasanya dukun itu hanya merusak keharmonisan rumah tangga. Bukan hanya pasangan suami istri, bahkan anak dengan orang tua, cucu dengan mbahnya, tetangga satu dengan yang lain, hancur lebur, Pak. Gara-gara menjadi apa? Penganut ajaran klenik wal khurafat itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian belum lagi yang ketimpa waswasah, dan ini banyak sekali terjadi. Ada sebagian antum mungkin yang mengalami itu. Waswasah itu ya adalah bisikan-bisikan gaib. Dia adalah gangguan setan yang level rendah sebetulnya. Tujuannya adalah ta'tilul hayah, menihilkan aktivitas kehidupan. Jadi secara fisik dia sehat, tapi dia ketakutan terus. Takut, was-wasah, deg-degan, diperiksakan sehat. Dan ketakutannya itu takut mati. Ketakutannya kadang terhadap perkara-perkara nggak jelas, takut gitu. Nggak bisa tidur, takut terus. Iki lara apa? Wedi. Lara kok wedi? Ya pokoknya wedi. Aja kakean takon to, aku wedi kok. Takoni wae ngono. Mboyo nyapunya kok ora iso ya aku wedi. Dan itu banyak seperti itu, Mas. Itu namanya waswasah.
Ya, fungsinya ta'tilul hayah. Orang yang terkena waswasah, dia tidak bisa menjalankan aktivitas kehidupan normal sebagaimana kebanyakan orang. Itu namanya waswasah. Kadang 3 bulan, kadang 6 bulan, kadang bertahun-tahun. Dan kalau dipelihara terus-menerus, waswasah ini bisa naik level menjadi apa? Menjadi weng, Pak. Menjadi gila. Kalau tidak segera diantisipasi. Dengan penanaman tauhid, penanaman akidah, ya, diberikan rasa kepercayaan diri bahwa manusia itu makhluk yang kuat, syaitan itu makhluk yang lemah, senantiasa bergantung kepada Allah Ta'ala dan meruqyah diri sendiri. Hanya itu. Kalau dianya sendiri nggak mau membangun mentalitas untuk menjadi orang yang percaya diri, menjadi hamba Allah yang merdeka, ya sulit untuk menyembuhkan apa? Waswasah itu. Kam jalabas sahiru linnasi min humumin. Betapa banyak, betapa seringnya tukang sihir itu menimbulkan dalam diri manusia rasa sedih, gundah gulana. Fakam min insanin sahihin tasabbaba fi maradihi. Dan betapa banyak manusia yang sehat jasmaninya, ya, karena disebabkan oleh ulahnya tukang sihir ini menjadi sakit. Wa kam min usratin sa'idatin sada'a syamlaha. Dan betapa banyak keluarga yang bahagia, tentram, damai. Gambarannya tuh ada seorang yang lahir di sebuah desa. Lalu dia sekolah SD, SMP, SMA. Kemudian dia bekerja jadi petani, lalu menikah, punya anak, hidup bahagia di desa, panen. Kemudian anaknya menikah, dia punya cucu, hidup bahagia, terus meninggal dunia. Tapi ketenangan itu kemudian dirusak, dihancurkan oleh dukun. Wa kamin faqirin tahammala duyunan. Apa ini? Wa tabi'atin talaban li'afiyatin sulibat bisababi sahirin baghin. Dan betapa banyak orang-orang yang fakir, orang-orang yang melarat, mereka harus menanggung utang yang banyak dan tanggungan-tanggungan yang tidak sedikit yang berat gara-gara ingin mencari kesehatan, ya, disebabkan oleh perilaku tukang sihir yang jahat, ditipu. Ada anak yang diceritakan ke saya, matanya sakit dibawa ke dukun, dicabutkan bulu ayam cemani, ayam yang hitam itu, lalu darahnya itu diteteskan ke mata, menjadi penyebab apa? Buta permanen. Nauzubillahi min dzalik. Nyatane anakku tak suwuke ya waras. Gawanen rene tak dongake. Insyaallah waras nek pas waras lho ya. Nek pas ra waras ya sabar engko disuwuk neh. Tapi nek disuwuk ning dukun, apa mesti sembuh? Enggak, Pak. Sering sembuh apa sering tidak sembuh? Sering tidak sembuh. Nenggone dukun iki. Nek pas waras mung kebenaran. Lah kebenaran pisan kuwi diumbul-umbulke, mandi jos tenan dukune Sekti Mandraguna. Jayeng Palugon. Nggih. Idune lho mandi. Anakku panas si idoni pisan langsung waras kok katanya. Padahal dukun niku ora tau sikatan lho. Idune badheke nemen. Na'udzubillahi min dzalik. Wa kam zalama sahirul akharin bi aklihi amwalahumul batil. Dan betapa sering tukang sihir itu menzalimi orang lain dengan memakan hartanya dengan cara-cara yang batil. Biza'mihil ilaja awidiaihi ilmal ghaib. Ya, dengan mengklaim ingin memberi pengobatan atau mengklaim mengetahui ilmu gaib, kemudian diminta duitnya, gitu. Inna sahira, sesungguhnya sahir itu haqidun alal mujtama'i. Tukang sihir itu, dukun itu memiliki sifat hiqid, Pak. Benci, ya, kepada masyarakat. La yaqaru lahu qararun illa bil ifsadi fih. Dia tidak akan merasa tenang hidupnya kecuali dengan membuat kerusakan di tengah masyarakat. Itu dukun itu seperti itu. Ya. Fala yafrahu bihayatil akharin as-sa'idah. Dia tidak akan bahagia saat melihat orang lain hidup
bahagia. Ia tidak akan tenang saat melihat orang lain hidup senang. Wala yusarru bighinal aghniya wala bi'uluwi makanati syurafa. Dan dia tidak akan senang juga melihat kekayaan orang-orang yang kaya dan tidak merasa tinggi saat melihat kedudukan tinggi orang-orang yang mulia, kecuali akan dihancurkan oleh si dukun dan tukang sihir ini. Itu kejahatan kriminal yang termasuk paling besar di dalam agama Islam. Makanya sebagian ulama mengatakan tukang sihir itu diberi pidana tanpa melalui proses peradilan. Satu-satunya kriminal yang dijatuhi hukuman tanpa melalui proses peradilan adalah kriminal berupa sihir dan perdukunan. Inna sahira dararuhu mahdun 'alal mujtama'. Sesungguhnya tukang sihir itu bahayanya murni, Pak. Murni bahaya dukun itu, enggak ada kemanfaatannya. Bahayanya terhadap masyarakat itu jelas, gamblang. La khaira fihi biwajhin minal wujuh. Tidak ada kebaikan dari tukang sihir itu. Dilihat dari sisi manapun itu enggak ada baiknya sihir itu. Jadi jangan pernah sekalipun berobat kepada dukun dan tukang sihir. Pepet kaya ngopo? Jangan pernah, Pak. Karena mereka enggak bisa ngobatin. Nyata nih tonggoku ya waras. Halah, mbok yo diadakan survei wis to, wani saya. Di antara sekian banyak pasien yang berobat ke situ sing waras piro, sing waras piro. Yakin insyaallah banyak yang tidak sembuh. Lah kalau berobat ke dokter aja kadang sembuh, kadang enggak sembuh, ya kan? Ya toh? Apalagi dan itu terbukti secara ilmu pengetahuan, apalagi dukun enggak jelas sanad keilmuannya kemana itu. Sanad keilmuannya ke setan itu. Wong loro belekan kok diteseti tatesi getih pitik itu. Apa kelebu nalar? Ya apa enggak? Orang sakit lumpuh itu digletakake akik, dikum kon banyu, didoni kon ngombe, Pak. Itu secara syariat enggak masuk, secara ilmu medis juga tidak masuk. Ya ngono ki tumrape sing percaya, iya percaya karo setan ku, karena dukun itu adalah hamba syaitan. Nah, neng dukun moror ini mangkel lho wong. Fahal ra'al mujtama'u minas sahiri badla khairin aw naf'an lil fuqara. Apakah masyarakat itu melihat dari tukang sihir mengerahkan kebaikan atau memberi manfaat kepada fakir dan miskin? Aw kafalata aitam, atau dia menyantuni anak yatim, aw riayata aramil, atau apa namanya ini, menanggung nafkahnya para janda, jabu janda, gitu. Innama af'aluhu liidraril mujtama'i. Sesungguhnya perilaku tukang sihir itu hanya untuk memadoroti masyarakat, wa iqa'i afradihi fi syirki, dan yang lebih horor menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan, wa ihlalil khutubi wal kurubi wal humumi wad duyuni alaihim. Kemudian menimpakan apa? Al khutubi wal kurubi wal humumi wad duyun. Bala, musibah, kesulitan, kesedihan, utang kepada masyarakat itu. Wis. Jadi kalau pengen jadi pasien dukun, ya siap-siap merugi di dunia, siap-siap merugi di akhirat. Jangan ada kata dukun di dalam kamus kehidupan kita. Ya. Jangan ada kata dukun di dalam kamus kehidupan kita. Dan yakinlah bahwa dukun itu tidak akan menambah jatah rezeki kita meskipun sedikit. Pengelarisan itu tidak akan menambah jatah rezeki kita meskipun sedikit. Kalau memang sudah rezeki kita rasa nganggo pengelarisan apa-apa, insyaallah rezeki itu akan mendatangi kita dengan tanpa tertunda sedikit pun juga. Karena sebelum kita lahir jatah rezeki sudah dituliskan. Itu. Masalah subuhat apa namanya, dukun mengatakan wong nyatane kadang ya kasil, sakploke mororono, itu sebenarnya hanya was-was syaitan saja yang dihembuskan ke dalam hati kita. Atau istilahnya apa itu namanya? Sugesti, Pak. Tahu sugesti? Hanya sugesti, Pak. Coba antum nek moro ning gone dukun, kowe lara kaya ngopo? Antum merasakan sakit sekali, ditemok dukun ngono, diterapi karo dukun yang klinik lo ya.
pujo pajab ginjel tumane asu. Terus didoni cuh. Piye? Anu wis mari, wis kacek. Antum arep ngomong ra kacek ngono mesti peke kok dirasake-rasake. Oh nggih Mbah rada kacek, Mbah. Padahal ora, Pak. Itu sugesti itu, Pak. Ya, ra mungkin antum arep ngomong belas ra kacek, Mbah. Ra mungkin. Dapuramu kang ngono kok. Mesti pekewo ambek dukune. Oh yo kacek sithik. Yo paling nek ditelateni engko terus mari. Ora eneng ditelateni mari. Ha kowe meneng wae ning omah engko suwe-suwe mari kok. Rasane nggone dukun. Seperti itu. Itu namanya sugesti, Pak. Sugesti. Ya. Kemudian juga satu kasus berhasil diumbulke, banyak kasus yang lain gagal disembunyikan. Kegagalan dukun itu sudah enggak kehitung jumlahnya. Tapi ya manusia yang lemah iman, meskipun tinggi pendidikannya, tetap saja dia mempertahankan berbagai macam alibi supaya dia bisa terus datang kepada si dukun yang menjadi idolanya dia. Na'udzubillahi min dzalik. Izin bertanya. Maaf agak panjang. Besok diringkas aja ya. Saya membeli motor second pada seseorang. Beliau menginformasikan bahwa motor tersebut kondisi mesin dan bodi keseluruhannya bagus. Tetapi ketika saya pakai 1 bulan dengan pemakaian normal ya, kemudian ada masalah dan mengharuskan bongkar mesin. Setelah dibongkar, dalam mesin ternyata part di dalamnya banyak yang tidak ori dan kualitas rendah. Kemudian saya tanyakan pada penjual, katanya dia tidak tahu tentang dalaman mesin tersebut. Soalnya dia juga beli dari orang lain. Pertanyaan, apa ingat juga memang tidak ada garansi dari motor ketika awal transaksi. Ya kalau deskripsi yang disampaikan si penjual itu tidak sesuai dengan kenyataannya, boleh Pak kita mengembalikan barang itu. Ini motornya bagus, mesinnya bagus, bodinya bagus. Ternyata kok nggak bagus. Dan nggak bagus itu ya signifikan ya. Karena gharar itu kan yang dilarang itu kalau besar, kalau kecil nggak. Contoh gini, gharar itu kan menjual sesuatu yang nggak pasti. Paham nggak? Seperti membeli kucing dalam karung. Gitu. Contoh gharar kecil, contohnya ada yang tahu nggak gharar kecil? Antum itu beli mie ayam dengan harga 10.000 misalnya. Berapa? Mau ringai berapa? Berapa? 8.000. 8.000 itu antum ini nggak doyan saus, nggak doyan sambel, nggak doyan pangsit, nggak doyan acarnya, ya tetap 8.000. Antum mau ambil pangsit, mau ambil saus, mau ambil acar, ya tetap 8.000. Itu kan namanya gharar. Bener apa enggak? Wong padha 8.000 kok sing isi itu fasilitas kok iki ora. Ya kan ya dikai cuman kan ratok tuh, ora tok jupo. Ya harusnya kan saya dikasih kembalian dong gitu. Wong saya enggak pakai saus kok. Nah, duit saus ki aku dune dijujuli piro 500 apa piro. Enggak ada warung mie ayam seperti itu. Itu namanya gharar kecil dan itu enggak apa-apa, ma'fu di dalam Islam itu. Ya. Seperti katanya kondisi mesinnya itu bagus. Ternyata kok kondisi mesinnya tidak bagus. Lah tidak bagusnya itu kalau tidak signifikan, ya enggak apa-apa. Katanya bagus. Ternyata pas dimain kok gitu katanya. Bunyi mesinnya ngeses terus gitu loh ya. Ternyata yang ngeses itu bukan mesinnya misalnya. Atau misalnya ada kebocoran sedikit yang tidak mempengaruhi performa, ya itu enggak apa-apa, enggak boleh dituntut kalau itu. Ya. Tapi kalau ghararnya itu gede, itu yang diharamkan di dalam agama kita. Tidak boleh. Ya, kalau tidak sesuai deskripsi, ya dikembalikan aja. Nyuwun ngapunten niki kok ternyata malah isine ora ori kabeh ya dedel duel kok ngene jerohane kayak yo kepiye. Saya kembalikan aja. Motornya, duitnya kembalikan ke saya. Gitu. Boleh. Di dalam jual beli boleh mengembalikan barang yang tidak sesuai speknya tetapi signifikan loh ya. Nek gur benike bolongane siji ra didondom ya tak balekke neh. Ya kowe iki sing ngubeng loh ya. Itu kan kecil itu. Benike kan harusnya bolongannya didondomi kabeh. Ada satu bolongan yang kiri lho orang kedondom itu loh. Sing didondomi meng kiwon kok yang jelimet men kowe dadi wong urip. Tuku kelambi kok bolongan benik mbok hitung. Maka yang seperti itu tidak boleh. Tapi kalau signifikan dan gede,
Boleh dikembalikan itu. Wallahu ta'ala alam. Di rumah saya dulu ada lukisan kaligrafi Asmaul Husna bentuk burung merak. Ada simbol segitiga dan kotak-kotak. Apa wi? Kaligrafi tersebut dibeli orang tua saya dari penjual keliling tanpa mengetahui bahwa itu jimat. Kok sekarang tahu kalau itu jimat? Apakah jimat tersebut tetap berpengaruh memiliki efek walaupun ortu saya tidak mengetahui kaligrafi tersebut adalah jimat? Alhamdulillah kaligrafi tersebut sudah rusak dan dibuang. Kalau kaligrafi itu dari ayat-ayat Al-Quran jangan dibuang, Pak. Ditanam ke dalam tanah atau dibakar. Gitu. Ya. Kalau sudah dibakar dibuang, tersisa akidahnya si pemilik rumah itu. Kalau akidahnya klenik ya, meskipun enggak punya jimat, akidahnya klenik ya padha wae. Ya. Wallahu taala alam. Apakah tenaga dalam bagian dari sihir? Kalau yang dimaksud tenaga dalam itu adalah gaya peristaltik. Antum itu makan sambil jempalik, kepala di bawah, kaki di atas, bisa menelan nggak? Bisa apa ora? Iso. Ora percaya jempalik tak loloh. Insya Allah bisa kolu. Kenapa? Karena ada tenaga dalam yang disebut apa? Gaya peristaltik itu. Ya, termasuk ngeden barang itu kan tenaga dalam itu. Tapi kalau yang dimaksud tenaga dalam itu orang-orang kemudian mampu melakukan hal-hal di luar normal ya, di luar kebiasaan manusia pada umumnya, maka itu hanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu adalah mukjizat dan itu khusus untuk Nabi dan tidak mungkin antum menjadi Nabi. Yang kedua itu adalah karomah. Karomah itu adalah pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang soleh. Dan karomah ini tidak bisa dikendalikan. Tidak bisa dikendalikan oleh si pemilik karomah. Dia muncul begitu saja. Seperti saya mendengar ada seorang ustadz sunnah itu dicatek ulo berbisa. Dia nggak apa-apa. Seharusnya secara normal dia mati kena gigit ular kobra itu. Tapi dia nggak apa-apa. Ternyata dia merutinkan membaca zikir pagi dan petang. Tapi spontanitas dan dia tidak bisa mengendalikan itu dan tidak berani. Wah, nyocokotan meneh gitu. Dia nggak berani. Hanya sekali itu tok. Alhamdulillah ya Allah kok saya nggak apa-apa. Gitu. Diperiksa itu nggak ada efek apapun yang dia rasakan. Itu namanya karomah. Dia tidak bisa mengendalikan karomah itu. Ya, tapi kalau keajaiban di luar nalar itu bisa dikendalikan, bisa dipertontonkan, ya berarti itu hanya kemungkinan yang ketiga. Mukjizat bukan, karomah bukan. Berarti apa itu? Musa'adatus syayatin. Itu pertolongan setan kepada dia. Enggak ada yang keempat. Gitu. Kalau dia bisa mempertontonkan itu. Luar apa-apa toh? Diiris-iris apa-apa. Silet itu ada 2 mata, yang satu sudah ditumpulkan, yang satu masih tajam. Siti didelik. Demikian juga golok itu bisa buat bacok tebu masih tedas, Pak. Tapi begitu sudah itu saya kan jagal. Insya Allah ngerti lah tingkat-tingkat ketajaman itu ngerti. Dan teman-teman saya di aliansi jagal itu banyak, Pak. Ratusan mereka yang mengerti kualitas pisau yang tajam standar jagal seperti apa. Itu ngelihat orang-orang ilmu kebal itu cuma ketawa tok. Mbok coba nganggo ladingku iki. Tak kei hadiah wis to. Itu padahal dia enggak ngaji, Pak. Orang umum itu enggak ngaji. Karena dia ngerti bagaimana cara menumpulkan, bagaimana cara menajamkan ketajaman maksimal, ketajaman pertengahan yang tumpul sama sekali. Kalau cuma digaritkan di apa namanya asah stick itu seret, itu dia tumpul. Tinggal ngene-ngene iki enggak tedas, Mas. Dengan tekanan sedang ya, nyetok ngos ngene ya, nyos ngono ya, Mas. Makanya ada yang gagal, kesergepan lho ora apa-apa to. Gejeron surat seret gitu. Syukur kowe ya. Dijahit. Oke. Kenapa? Biasa terkendali mandaliem gitu. Enggak apa-apa, terus mburi kono bukas masah. Kayak gitu. Jadi seperti itu. Dan Nabi dan para sahabat pun, Nabi pun kena tombak, baju zirahnya kena tombak, des sampai rantainya itu masuk ke pipi beliau dan mengenai gigi sampai gigi beliau copot, mengucur darah.
Nabi juga dilempari batu itu berdarah-darah. Nabi tidak kebal. Para sahabat juga tidak kebal. Dan sebagian penganut ilmu kebal ini pernah dimarahi sama gurunya. Yang katanya mereka dengan ilmu kebalnya siap berjihad fisabilillah katanya. Siap jihad, siap takbir, Allahu Akbar katanya. Siap mati syahid, siap gitu. Siapa yang baca kebal katanya? Saya goblok katanya. Kalau kebal gimana mau mati syahid katanya. Dimarahi langsung sama gurunya itu. Itu saya cuma niroke loh ya. Bukan saya yang ceramah begitunya. Kegiatan jalan sehat. Tapi syarat mengikuti harus urunan dengan uang yang ditentukan, mendapatkan fasilitas kupon undian dan makan bersama. Apa hukumnya? Kalau undian, hadiahnya itu diambilkan dari patungannya itu tidak boleh. Itu sama saja judi. Ya. Seperti antum beli permen dok cecak itu loh. Berapa harga permen dok cecak? Berapa? 1.000. Betul, sok tuku toh. 1.000 itu permen dok cecak itu ada nomornya. Kalau dibalik nomor permen dok cecak itu nanti dicocokkan dengan hadiahnya itu cocok, bisa dapat sebungkus jisamsu nanti. Padahal cuma 1.000. Beruntung lah. Beruntung. Tapi kalau nggak dapat apa-apa ya sudah, duit 1.000 antum hilang. Gurentuk ndok cecak kuwi, telu kuwi. Ya, sak dele-dele kuwi mungkin dele gur di kayak pulas kuwi kuran. Dele dipilok abang ijo gitu loh. Ya, 1.000 ora rugi. Itu namanya lotre, Pak. Undian judi. Antum daftar jalan sehat. Daftar 50.000. Untuk snack tahu karo arem-arem tok. 50.000. Tahu arem-arem gelem lah antum tahu arem-arem 50.000. Hilang. Tahu arem-arem itu 5.000, berarti 45.000 hilang hangus. Tapi kalau antum beruntung dapat undian, bisa dapat hadiah kipas angin harganya 500.000. Itulah judi, lotre itu namanya. Untung-untungan seperti itu. Seperti masa ngutuk is podo. Ya, masa ngutuk 10.000. Ora entuk ya wis 10.000 hilang. Tapi kalau antum otok entuk, dari 10.000 itu bisa menang berapa? Piro? Menangnya piro? Wangsul ono to. Wangsul ngono kok abot. Wedi nek dituduh tukang otok ya. Jadi hadiahnya kalau diambilkan dari patungan itu enggak boleh. Apakah jin setan akan bisa marah tersinggung karena sering dijadikan kambing hitam? Iya. Kesalahan setiap terjadi hal tidak menyenangkan dalam hidup manusia. Contoh ini goro-goro setan jadi begini. Pertanyaan saya, lah nek setan tersinggung jur kowe arep ngopo? Arep menghibur dia. Apa kowe balane apa? Mau setan tersinggung, mau enggak tersinggung bukan urusan kita. Kok ruwet menurutmu? Ngurusi setane sedih apa ora ya nek disalah-salahke ngono. Ya Allah, ya Allah. Mesake setane cah. Kok punya empati tinggi terhadap setan ini. Mau setan tersinggung, mau enggak tersinggung bukan urusan kita toh. Terus kowe kok ya takon aku barange. Apa aku iki koncone? Saya sering merasa was-was yang berlebihan. Was-was tidak bisa bayar utang, was-was meninggal, was-was kecelakaan dan lain-lain. Ini tadi sudah saya sampaikan, itu was-was setan, Pak. Jangan terlalu was-was toh, ora iso bayar utang. Ora iso bayar utang ya aja utang. Was-was kecelakaan. Ada enggak orang naik motor kecelakaan, ada enggak? Ada. Naik mobil kecelakaan? Ada. Ada orang duduk kecelakaan, ada enggak? Ada. Saya yakin ndek wingi naik motor salah apa-apa kecelakaan. Bayangkan, saya naik motor gagak rimang itu. Pelan saya, kecepatannya pelan. Saya minggir. Lah kok ada mobil lewat itu ngelindes kayu segini. Kayu kotak itu loh. Balok kayu di tengah jalan. Dilindes mobil, tes. Kayunya tuh mencelat. Apa namanya? Terlempar. Ngenai kaki saya mateng atuh. Aduh, aku ngono.
Saya berhenti noleh niki mobil iki ora mandeg bablas lunga. Saya husnudzon ora ngerti kayak asik kula abuh ini sampai sekarang saya tadi duduk iftirosinya itu nggak bisa sempurna. Kebalang balok kayu itu. Dan dia nggak tahu kalau ngelindes balok, makanya saya ya husnudzon aja. Ya ora tak pisui, ya ora tak kuyak ya wan. Wis bene ya ngono. Oke, aku ngono kurang. Jadi kalau memang kita sudah ditakdirkan kecelakaan, Mas, antum mau tidur di atas amben pun kecelakaan kok. Percaya nggak? Teman saya tuh Ustadz ya, dia ikut daurah syariah, nginep di hotel. Ya, hotel mahal itu. Semalamnya 750, bagi saya mahal itu. 750.000 satu malam. Dintop tomcat iki. Nang kasur kuwi. Melepuh dia. Aduh ngono. Akhirnya lapor ke manajemen, "Ki hotel apa to ki?" Hotel lu enem tomcat gitu. Kecelakaan itu bisa mendatangi kita dimanapun kita berada. Wis to tawakal sama Allah Ta'ala. Mau kita kecelakaan mau enggak itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita menjalani prosedur keamanan itu sesuai normalnya. Numpak motor yang nganggo helm ya, mlaku turut pinggiran, ora pareng gojekan. Nggih nang dalan akeh kendaraan. Nggih, mengko mundak tabrakan der. Seperti itu. Cara menghilangkan was-was itu diantaranya dengan mempelajari takdir. Keimanan kita terhadap takdir harus dipupuk. Ya, apa kemarin? 1. Ada 4 tingkatan beriman terhadap takdir. 1, al ilmu. 2, al kitabatu. Terus al masyiatu. Terus al khalqu. Al ilmu, bahwasanya Allah mengetahui segala hal yang telah terjadi, akan terjadi, dan yang akan terjadi. Kemudian al-kitabatu, Allah menulis yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Semuanya sudah ditulis oleh Allah. Dan semua yang terjadi itu sudah dikehendaki oleh Allah. Dan semua yang terjadi itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan bisa lolos dari takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun kita berusaha, tidak akan bisa lolos dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, tenang kita. Golek duit ki ya tenang, ora pesugihan kowe, ora nyambut gawe sak tekane. Wayahe rezeki teko-teko dhewe. Kok ora teko? Ya wong sun rezekine. Tuh rezekine kok kon teko. Karena Allah yang menciptakan rezeki itu dan Allah yang mengirimkannya dan tidak akan salah sasaran ngono kuwi. Maka kehidupan kita akan lebih tenang, Pak. Tidak was-wasa. Kemudian saya sarankan sholat 5 waktu jangan ditinggal. Zikir setelah sholat itu laksanakan dengan penuh khusyuk. Jangan buru-buru. Kalau buru-buru, kita diperbolehkan berzikir sambil berjalan. Fatwanya Imam Albani. Dalilnya firman Allah Ta'ala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Sehingga kalau kita selesai sholat fardu itu buru-buru, mau segera keluar masjid, sambil jalan itu kita sambil berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu. Dinikmati. Dan itu efeknya bisa menghilangkan rasa sedih, Pak. Mengusir rasa sedih itu. Dalilnya banyak itu. Antum baca kitab Fadail Kalimatil Arba'. Keutamaan 4 kalimat, 4 kata. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Tulisan Syekh Abdul Razak Al-Badr. Disebutkan tuh keutamaan-keutamaannya itu. Di antaranya membaca ini 1 kali lebih utama daripada dunia dengan seluruh isinya. Para horor. Ngono ki luweh seneng misuh tinimbang berzikir. Izin bertanya, di kampung saya lagi geger geden, uang hilang dan menyangka itu adalah tuyul. Apakah benar adanya tuyul? Bagaimana mengusir tuyul tersebut dari kampung? Apakah benar tuyul? Ya aku ora ngerti wong aku duh kancane. Tapi saya sering kali ngomong, kita harus selalu berpikir positif dan ilmiah.
tidak mudah-mudah disesatkan oleh animo-animo yang berkembang liar di tengah masyarakat. Seperti fenomena kotang wewe yang saya ceritakan itu. Wis tak sebut biasa neng jiwa kuwi cah. Neng wedi ngono mbiyen. Ya, ternyata itu kerjaan anak-anak kurang ajar itu. Ya, yang nongkrong-nongkrong malam-malam itu loh. Urunan doan tuku kotang, murah-murah gitu loh. Terus di PP. Ada puluhan kotang gitu. Terus dia menceritakan bengi neng anu wong wedok rewo-rewo PP kotang gitu. Dan desa enggak ada yang ngaku kalau itu miliknya itu. Akhirnya didatangi orang dari mana-mana itu, sampai polisi terjun ke TKP untuk mengamankan fenomena apa? Ya, kotang wewe tadi itu. Nauzubillahi min. Dan banyak takmir masjid termakan isu itu. Takmir lho cahwi. Kudu jamaah lho. Takmir aja kena apalagi jamaahnya. Gitu. Dan saya pernah juga bilang ke antum di sini ada seorang ibu-ibu yang mengaku rumahnya diteror oleh makhluk halus. Ya, lampu rumahnya itu tiba-tiba mati sendiri, dijeglek nih meterane, lalu jendela pintu tahu-tahu dibanting jeder, dan itu sering terjadi berulang-ulang. Dan dia memanggil seorang pakar ruqyah nasional yang sering mengisi di stasiun televisi nasional. Pakar ruqyah tersebut mengatakan memang benar rumah ini ada gangguan jinnya, dan tampaknya kamar ini. Lalu beliau meruqyah kamar itu. Setelah selesai diruqyah oleh pakar ruqyah nasional ini, gangguan tidak hilang, terus ada terus. Lalu mengadu ke ustadz yang lain, kebetulan teman saya ini, ustadz yang kedua ini, adik kelas dulu di pondok. Dia bilang nanti kapan-kapan saya mau main ke rumah itu pas malam hari gitu. Tapi dia nggak bilang nanti datangnya tanggal berapa, jam berapa gitu. Lalu pas nggak ada jadwal pengajian, dia main ke rumah itu. Cuma dia ngopi dari jauh di delok itu, sambil ngopi sambil baca buku kitab. Pas 9:30 itu mati lampu itu, pet rumah. Wah, mulai katanya. Lalu pintu dibanting, der, jendela banting, der gitu. Terus dia japri si ibu, "Gimana, Bu? Kalau malam ini saya datang bisa enggak?" "Oh, bisa, Ustaz, silakan." "Gimana, Bu?" "Iya, semalam baru aja nih gangguan gaib lagi," katanya. "Gangguan gaibnya apa?" "Iya, biasa lampunya mati." "Terus anak mana anak?" "Anak lagi tidur di kamar," katanya. Terus pintu dibanting, jendela dibanting. "Mana kamar anaknya?" Didatangi kamar anaknya lagi tidur. Teman saya bilang, "Ayo bangun," katanya, "enggak usah pura-pura tidur. Tadi Ustadz lihat kamu matiin meteran, kamu banting pintu sama jendela, tadi Ustadz lihat kamu kok," katanya. Terus dia melek. Ditanya, "Kenapa kok begitu?" Katanya dia marah karena ayahnya nggak pernah di rumah, kerja terus, nggak ada waktu. Padahal dia pengen main sama ayahnya, pengen dibacakan cerita sama ayahnya. Tapi ayahnya nggak ada waktu terus gitu. Akhirnya dia membuat teror. Tapi sudah divonis oleh seorang pakar ruqyah nasional bahwasanya itu adalah gangguan gaib. Apa neh sing ngomong mung masyarakat wong desa. Jauh lebih nggak percaya. Saya secara pribadi nggak percaya kalau itu tuyul, Pak. Nggak percaya itu. Ya, tuyul ndase ireng iya. Tapi apakah tuyul itu ada? Ya saya nggak tahu. Yang ada jin yang suka nyuri uang itu memang ada riwayat dalam Sahih Bukhari. Dan cara mengantisipasinya dengan membaca ayat kursi sebagaimana yang diajarkan sendiri oleh si jin tersebut kepada Abu Hurairah yang telah menangkap dia. Saya pernah mendengar hukum apa ini? 2 orang saudara bermusuhan lebih dari 3 hari tidak akan diampuni dosanya dan tidak diterima amalannya. Akan tetapi salah satu dari 2 orang tersebut selalu berusaha untuk menyapa dan tidak ingin bermusuhan. Pertanyaannya, apakah si fulan yang selalu berusaha menyapa itu tetap tidak diampuni dosanya dan diterima amalannya? Tidak diterima amalannya. Yang benar itu tidak dikabulkan doanya. Dan dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salas." Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai menyapa dan mengucapkan salam. Dikatakan terbaik, ya dia sudah lepas dari kungkungan dosa itu kalau memang dia sudah berusaha untuk berdamai dan menyapa
Kalaupun saudaranya yang satu tidak mau ya aja mbok peksa, malah gerisenan kok. Kurang bejane sawuri wedi malah golek masalah. Ya, sesuatu itu kalau melampaui batas ya enggak bagus. Apapun itu. Minum air putih bagus enggak? Ya dilihat dulu susu poleri kuwi. Ya sisa pususan beras mbak ombe ya. Air bening itu diminum bagus, tapi kalau kebanyakan kayak rong ember ini ya kan melampaui batas jadi tidak bagus. Antum mengajak damai karena antum bertengkar bagus itu. Tapi kayak sedino ping 5 antum ngajak damai kono wegah-wegah mbak uya terus itu. Itu tidak bagus itu. Ya justru malah merendahkan diri kita sendiri ya di hadapan orang tersebut. Kata pepatah Arab begini, fala tarjus samahata min bakhilin fama finnari lidzam'ani ma'un. Jangan pernah engkau meminta maaf kepada orang yang laim, orang yang bakhil. Karena di tengah bara api itu tidak akan ada setetes air yang bisa menghilangkan dahaganya orang yang sedang kehausan. Ada tipe orang seperti itu. Antum minta maaf sekali, 2 kali, 3 kali, ya wes, nggak mau diterima ya wes, nggak apa-apa. Besok setahun lagi atau sebulan minta maaf lagi diterima ya wes, urusan antum sama Allah sudah selesai. Tinggal urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah ngajak damai. Itu didoakan. Kalau tetap tidak mau, gawake hadiah. Diuncalke ya wes, diderui meneh kayak ki wong liya gitu. Tukokno pulsa. Kan sekarang memberikan pulsa itu enggak harus tari toh. Langsung ada. Mas beli pulsa 100.000 untuk nomor ini ya gitu. Itu dari saya, dia bilang kayak gitu. Dia kan mau nolak nggak bisa, bacot mlebu. Iya. Arep mbok kirim kene nomorku, nyo kirim nomorku iki arep balekke monggo. Tambah mangkel kono Pak, disantet antum malah. Alhamdulillah min dzalik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat pembacaan kitab di kesempatan malam ini. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan, dan saya minta kepada antum nggih, kalau ada teman antum yang dulu ikut pengajian di sini kok dia patah semangat, ngelokro, diampiri. Antum sebagai sahabat yang baik itu harus mengingatkan saudara antum. Diingatkan ada masalah apa, diboncengke, dibantu memecahkan masalah sesuai dengan kemampuan kita dan tidak berlebih-lebihan. Diingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kasih nasihat, kasih peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian doakan juga. Karena qulubul insan baina asabi'i ar-rahman. Hati manusia itu ada di jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa sya'. Allah yang membolak-balikkan hati itu sesuai dengan kehendaknya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.